Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, di pertemuan kali ini kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini agar pelajarannya itu berkah, bermanfaat, dan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di pelajaran hari ini kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama itu ada hukum bacaan mim mati atau sukun. Yang kedua ada waqaf dan wasol. Apakah kalian sudah mempelajari materi ini sebelumnya? Oke. Nah, hukum bacaan mim mati atau sukun ini dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Oke, pintar. Yang pertama itu ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, dan yang ketiga ada idhar syafawi. Yang pertama itu ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya samar-samar di bibir disertai dengung yang agak lama. Contohnya tarmihim bihija, tarmihim bihija. Coba anak-anak tirukan. Oke, pintar. Yang kedua ada idgham mimi. Nah, idgham mimi ini mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya memasukkan huruf mim pertama ke mim kedua atau tasydid, disertai dengung atau gunah yang ditahan. Jadi huruf mim bertemu dengan huruf mim sukun maksudnya. Contohnya fi qulubihim marrat, fi qulubihim marrat. Mimnya agak ditahan. Coba anak-anak tirukan. Oke, pintar. Di situ ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, harus ditahan. Yang ketiga ada idhar syafawi. Apakah itu idhar syafawi? Ada yang tahu? Oke, idhar syafawi itu terjadi ketika mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Ingat? Jadi, jika ada mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Cara bacanya jelas, tanpa mendengung. Tanpa mendengung. Oke? Nah, cara bacanya ini tidak sama dengan yang tadi, tidak sama dengan yang idgham mimi dan ikhfa syafawi. Bacaannya ini harus jelas, tanpa mendengung, tanpa bergetar gitu ya, tanpa samar-samar. Nah, contohnya ini lakum dinukum, lakum dinukum, lakum dinukum. Coba anak-anak tirukan. Oke, pintar. Agak dipanjangkan ya pas dengung. Nah, yang selanjutnya yaitu materi kedua. Apakah itu? Oke, waqaf dan wasol. Nah, waqaf itu apa sih? Oke, waqaf itu berhenti. Jadi,
Menahan nafas di akhir kata untuk mengambil nafas sebelum melanjutkan ayat. Tanda ini ada di bacaan, misalnya kayak bacaan panjang gitu di ayat. Nah, bacaan ini itu waqaf ini tanda bacanya ada di atas kecil gitu. Terus yang selanjutnya ada wasol atau lanjut, menyambung bacaan langsung tanpa mengambil nafas, biasanya ditandai dengan tanda kecil di atas tulisan. Jadi bacaan ini harus lanjut, tidak boleh berhenti. Nah, wasol itu contohnya ada di pertengahan ayat. Nah, itu kayak ada huruf lam kecil, seperti yang Ibu tuliskan di papan tulis ini. Itu dibacanya terus tanpa berhenti, gak boleh berhenti. Lalu ada waqaf lazim, tandanya seperti huruf mim kecil di atas. Seperti yang ada di papan tulis ini, waqaf wajib. Disarankan untuk berhenti agar tidak merusak makna. Nah, makna ini itu artinya dalam suatu ayat Al-Quran. Jika dia tidak berhenti, maka artinya akan rusak atau maknanya akan rusak. Yang selanjutnya ada waqaf wasu'ula, seperti yang Ibu gambarkan di atas, tulisan di atas. Nah, ini itu lanjut lebih utama, tapi diperbolehkan berhenti. Tetapi lanjut lebih baik. Oke? Yang selanjutnya ada waqaf waqfu'ula. Tandanya seperti yang Ibu tuliskan di atas. Oke. Nah, pengertiannya itu berhenti itu lebih utama, namun tetap diperbolehkan untuk lanjut. Selanjutnya ada waqaf jaiz. Seperti yang Ibu gambarkan di atas, ada huruf jim kecil di atas ayat Al-Quran. Nah, itu diperbolehkan berhenti dan diperbolehkan lanjut. Jadi misalnya kalian lagi membaca Al-Quran di ayat yang agak panjang, terus lalu ada waqaf ini, kalian tidak kuat, kalian berhenti saja. Oke? Selanjutnya ada waqaf muraqabah. Nah, tanda ini itu seperti yang Ibu tuliskan di atas, ada titik-titik kecil di depan atau di belakang ayat. Nah, titik ini artinya boleh berhenti di awal bacaan atau di akhir bacaan, tetapi salah satu aja, tidak boleh berhenti di dua-duanya. Ingat ya, tidak boleh berhenti di dua-duanya, harus berhenti di salah satunya. Oke, di pertemuan kali ini ada tugas ya sebelum Ibu akhiri, yaitu tugasnya mencari contoh hukum bacaan mim mati atau sukun dan wasol waqaf. Mencari masing-masing 3 aja, lalu dikumpulkan, ditulis di kertas, lalu dikumpulkan minggu depan. Dicari pada Al-Quran, sertakan surat dan ayat berapa. Misalnya di surat berapa ketemunya, lalu di ayat berapa, nanti disertakan, ditulis. Oke, selamat belajar ya anak-anak, sehat selalu. Semoga kalian dipermudahkan di segala urusannya. Pertemuan kali ini Ibu tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.